Sebanyak 621 jemaah umroh melalui Biro Perjalanan Haji di Tangerang Selatan ditunda keberangkatannya Selasa pagi. Bahkan separuh jemaah sudah sempat berangkat ke Tanah Suci namun kembali ke Indonesia lantaran tidak diizinkan oleh Kerajaan Arab Saudi karena merebaknya wabah virus corona. Pengumuman penundaan umroh hingga kini belum bisa kembali dijadwalkan hingga menunggu keputusan dari Kerajaan Arab Saudi. Seperti yang kita ketahui bersama, ya penundaan ini sifatnya sementara meskipun jarak waktunya agak panjang, ya. Kita dengar ada yang sampai 1 tahun, ya. Itu sekali lagi kebijakan Arab Saudi. Kita tidak bisa intervensi, ya, karena mereka yang memiliki otoritas 2 kota suci, ya, Mekah dan Madinah. Untuk sementara ini, setelah Kerajaan Arab Saudi mengumumkan pembatalan atau penundaan ibadah umroh, pihak Biro Perjalanan Haji wilayah Tangerang Selatan belum menerbitkan rekomendasi perjalanan umroh kepada warga yang ingin berangkat ke Tanah Suci. Ahmad Baihaqi, JAK TV. Ini terkait dengan wabah corona lagi nih Pak. Ini kan kalau tadi Arab Saudi akan menghentikan kegiatan keagamaan, tidak menghentikan tapi mengurangi begitu. Betul. Ya. Apakah ini akan diberlakukan untuk kita juga? Kita belum mengambil langkah-langkah itu ya. Mudah-mudahan tidak sampai begitulah, mudah-mudahan ya. Tapi kalau saya merasa pantas lah kalau mereka melakukan seperti itu karena sekian banyak manusia ada di dalam masjid itu sebagai contoh, kan banyak penyebaran penyakit itu kan kemungkinan menjadi lebih luas, apalagi kalau terlalu lama di sana. Mungkin kalau dia batasi tentang waktunya, misalnya pada saat waktu sholat saja masuk, selesai sholat kemudian langsung meninggalkan masjid, ya saya kira itu upaya-upaya yang masuk akal dilakukan gitu loh. Jadi sampai saat ini kita tidak akan membatasi kegiatan seperti Iran, seperti sholat Jumat dibatasi itu tidak ya Pak ya? Tidak, saat ini masih berlanjut langsung dengan baik gitu. Sama dengan dalam proses pemantauan. Iya, kalau ada mau itikaf di masjid juga masih tetap nggak akan ada yang larang gitu. Iya. Baik. Kita berbicara terkait masalah haji saat ini Pak Fahrul Razi. Ini kan haji ini sebentar lagi begitu ya Pak ya. Mungkin memang tadi dikatakan manasik masih berjalan, kemudian yang lainnya juga masih dilanjutkan. Akan mulai berjalan manasik sepanjang tahun ya. Iya, ini dalam artian apa ya pihak dari pemerintah sendiri untuk melindungi jamaah kalau seandainya nanti memang haji tetap dibuka begitu ya Pak Fahrul Razi. Wabah corona ini kan masih tetap akan mengintai kita begitu ya. Apa langkah dari pemerintah untuk bisa melindungi warga kita nanti yang mungkin akan berangkat haji? Yakinlah bahwa kalau nanti sudah dibuka kembali, pasti memang situasinya sudah membaik. Dan kita nggak perlu ragu lagi untuk melakukan ibadah pada saat dibuka lagi. Tapi kalau sementara belum dibuka, kita ambil langkah-langkah persiapan yang pantas kita lakukan. Misalnya tadi manasik itu nanti mungkin mulai pertengahan bulan ini mulai dilakukan manasik sepanjang tahun. Lakukan itu manasik dengan baik sehingga pada saat nanti betul-betul dibuka, insya Allah kita sudah siap untuk melakukan ibadah haji sebagaimana mestinya dengan baik. Gitu. Jadi sampai ini memang persiapan silahkan masih dijalankan seperti tetap itu. Lanjut. Baik, ada himbauan mungkin bagi para jamaah yang mungkin akan menunggu begitu Pak? Ya himbauan kita ya supaya tetap tenang, sama-sama kita berdoa sama-sama. Dan yakinlah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keputusan yang terbaik, yang paling banyak membawa manfaat buat kita semua begitu. Baik, sampai saat ini kita masih menunggu seperti itu ya. Ya. Baik, Pak Fahrul Razi, ini terkait dengan kemarin Presiden Jokowi juga pada jilid pertama sempat menargetkan 100 hari kerja begitu ya bagi para menteri-menterinya begitu. Di jilid kedua ini meskipun tidak ada target 100 hari kerja, tapi apa pencapaian Kementerian Agama yang saat ini sudah dilakukan? Ya kita all out saja bekerja ya. Program kita tetap ya, saya kira paling utama kan kami jabarkan dalam 5 hal itu. Satu, pemberantasan korupsi, moderasi beragama, kemudian juga penataan organisasi, kemudian ya masalah sertifikat halal gitu ya. Itu kami lakukan terus. Tapi yang paling keluarnya juga kita upayakan betul untuk membangun masalah moderasi beragama ini. Itu pekerjaan kita semua saya kira ya. Kalau negara ini rukun, damai, toleran, saya kira kita makan maju. Tapi kalau sampai terjadi intoleransi semakin menguat, wah ini betul sangat berbahaya buat bangsa ini. Karena kita tahu kita betul-betul berbineka. Dibandingkan negara lain mungkin kita luar biasa binekanya. Jadi betul-betul itu kita upayakan, kita bangun. Saya senang bisa jalan kemana-mana. Saya ngajak semua untuk bertoleransi. Dan kemudian saya ajak teman-teman itu juga untuk ikut menyebarluaskan masalah toleransi, masalah kerukunan umat beragama. Yang mudah-mudahan itu akan kita kuat.
Kalau itu kuat, insya Allah Indonesia maju dapat tercapai. Apa sejauh ini yang disosialisasikan ke masyarakat untuk mengintoleransi antara sama beragama? Pendekatan yang saya gunakan banyak, misalnya pendekatan agama misalnya. Kalau pendekatan agama, saya kira tiap agama pasti mengajarkan toleransi. Ya kalau contohnya di Islam misalnya, Tuhan mengatakan menciptakan manusia berbeda-beda. Tujuannya kalau bahasa Al-Qurannya itu lita'arafu. Lita'arafu itu artinya saling kenal, saling menghormati gitu ya. Jadi kalau kita tidak memahami perbedaan itu dengan permusuhan, berarti kita menyalahi perintah Tuhan, kira-kira begitu ya. Itu kita angkat. Kemudian juga saya angkat misalnya masalah-masalah kepemimpinan Rasulullah di Madinah misalnya ya. Itu kan beliau bagaimana memimpin umat yang beda-beda bangsa, beda agama dan lain kepercayaannya beda begitu ya. Itu kita lakukan. Bisa juga pendekatan-pendekatan misalnya kejuangan bangsa dulu. Dulu kan kita sama-sama berjuang. Tidak mempedulikan agama, tidak mempedulikan suku untuk membangun bangsa ini. Nah sekarang setelah kita merdeka ya itu tetap kita jaga lah. Atau juga bisa kita angkat misalnya kontribusi kita bersama kepada bangsa ini luar biasa sekali. Tanpa mempedulikan agama. Katakanlah misalnya di bidang olahraga. Temannya kita tahu siapa yang agamanya Muslim, siapa yang enggak. Sama-sama kita berjuang mengangkat nama bangsa dan lain sebagainya. Bisa juga kita melihat perbandingan dengan apa moderasi yang dilakukan di tempat lain. Contohnya ya, meskipun saya nggak ingin cerita tajam, misalnya di negara Arab Islam, luar biasa sekali moderasi yang dilakukan. Ya kalau kita ketinggalan ya saya kira sayang sekali gitu ya. Ya, apakah masih tetap rutin Pak dilakukan mungkin mengumpulkan para pemuka-pemuka agama untuk saling berkoordinasi untuk kita di NKRI ini begitu? Nah, kalau beliau melakukan dan saya biasanya datang memberikan ikut memberikan sambutan dan makalah lah di situ ya. Misalnya yang terakhir kan banyak ya kalau yang umat Islam ya mungkin di Babel kemarin Kongres Umat Islam Indonesia. Kemarin sempat ke sana ya Pak? Ya sempat, saya juga menutup. Sebelumnya juga saya memberikan kata sambutan. Ya temanya tadi itu masalah penguatan keislaman dan wawasan kebangsaan harus menjadi sebuah kesatuan. Gitu. Dan sejalan dengan mereka juga saya lihat ya kesimpulannya dekat-dekat itu juga. Memang semuanya harus dieratkan. Betul, kita satukan ya. Baik, Pak Menteri, dulu di militer dan sekarang di Kementerian Agama begitu, kita akan mengkombin bagaimana mungkin cara dari Pak Menteri sendiri di Kementerian Agama ini untuk menangkal radikalisme di Indonesia seperti apa? Ya, saya kembali tadi hampir mirip dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya ya. Radikalisme ini bisa kita tangkal satu kembali membangun moderasi beragama tadi saya istilahkan. Mengajak orang selalu berpikiran toleran, berpikiran rukun, berpikiran hormat satu sama lain dan sebagainya. Dan kemudian ya kedua potensi-potensi yang ada kita coba eliminasi potensi-potensi radikalisme sebagai contoh. Kami membenahi kurikulum pendidikan misalnya. Hal-hal yang bisa membangkitkan masalah radikalisme kita coba eliminasi gitu ya. Kemudian kami dorong sama-sama dengan kementerian lain bagaimana supaya ASN ini atau PNS ini menjadi garda terdepan. Kita buat keputusan bersama 11 menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan betul-betul ASN ini punya kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa, terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan sebagainya. Sehingga dia betul-betul bisa merangkul orang sekelilingnya untuk melakukan itu. Dan kami juga melakukan misalnya penceramah bersertifikat, ya penceramah nanti, tapi tidak wajib, siapa aja yang mau sukarela silakan. Kita lebih banyak membekali tentang Pancasila, tentang NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Kesatuan Bangsa, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya, sehingga bisa diangkat pada saat ceramah-ceramah untuk agama apapun ya, untuk membangkitkan persatuan dan kesatuan itu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan bagaimana cara menangkal radikalisme di Indonesia. Usai jeda pariwara yang satu ini, tetap bersama kami di Talk Kita. Oke, terima kasih.